Bu Aja. Ya, bagaimana kabarnya? Jadi kita akan melakukan perbincangan praobservasi untuk membahas kegiatan yang nanti waktu observasi dilaksanakan. Jadi tujuan perbincangan ini untuk membahas hal-hal teknis yang nanti pas observasi itu dilakukan untuk pengembangan itu sebagai guru. Pertanyaan pertama ini saya bertanya, ingin tahu kira-kira nanti observasinya mau dilaksanakan kapan dan di kelas mana? Pas putra begitu ya. Untuk materinya apa Bu? Materinya yaitu yang anak mendeskripsikan benda atau sifat. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Untuk nanti menyebutkan kata sifat dalam bahasa Inggris kan, kalau kata sifat Inggris kan jadi yang terakhir seperti mampu membuat deskripsi sederhana menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan orang, benda atau kita ada tiga ini tujuan yang dicapai. Kemudian area pengembangan yang ingin nanti dicapai kira-kira apa untuk ibu dan mahasiswa? Kemudian cara penyampaian materinya. Kalau untuk siswanya? Harapannya mereka ini bisa mereka mampu bersama saling membantu, saling menganalisa materi, kemudian bisa memahami secara bersama. Kemudian mereka juga bisa mengaplikasikan kata-kata itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Terus untuk strateginya yang sudah disiapkan. Strateginya nanti seorang menggunakan pembelajaran yang berintegrasi, dimulai dari kontennya, mana mau membuat kelas yang kelompoknya seperti kontennya dari yang rendah setelah menjadi kemudian dari prosesnya nanti juga pemberian tugasnya beda. Untuk perasaannya Ibu selama kita melakukan pembelajaran tadi dan tanggapannya apa itu? Jadi hari ini kita gunakan sharing bagaimana yang seharusnya kita mendapat di seperti ini digunakan 1 atau 2 kali lanjut pembelajaran yang akan dilaksanakan dan sampai nanti seterusnya pembelajarannya menjadi pembelajaran yang bermakna yang memberi tadi ini sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Harapannya Bu, harapannya Harapannya untuk pembelajaran ini itu nanti bisa kita laksanakan yang dituliskan yang diharapkan itu sesuai dengan apa yang terima kasih Bu, dan semoga harapan-harapan Ibu tadi bisa terlaksana. Dan saya juga
Semoga nanti ketika melaksanakan observasi Ibu dapat menerapkannya dengan lancar. Terima kasih waktu-waktunya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Rafiqul Ikhwan Bahroni, CKP Angkatan 11 Kabupaten Boyolali dari SMP Nur Hasan. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik dengan paradigma coaching. Di sini saya dibersamai oleh Bapak
PP kawan saya yaitu Bapak Muhammad Ridwan Febrian, dan di sini ada rekan sejawat saya yaitu Bu Nur Azizah yang kemarin sudah kami observasi. Sugeng siang Bapak Ibu. Mohon izin ya untuk melanjutkan kegiatan pada siang hari ini. Tujuan kegiatan siang hari ini itu sebenarnya untuk menggali potensi ya Bu ya, menggali potensi dari Ibu kemarin ketika sudah melakukan observasi pembelajaran. Nah, di sini kita akan membahas tentang potensi-potensi Ibu, bagaimana pengalaman-pengalaman Ibu yang kemarin sudah dikerjakan. Mungkin ada hambatan-hambatan, nanti kita cari permasalahannya, kemudian kita cari solusinya. Kemudian pertanyaan pertama nih untuk Ibu, kira-kira perasaannya bagaimana Bu kemarin waktu pas observasi dan perasaan sekarang gitu? Perasaan saya ketika observasi itu sebenarnya semangat Pak, yakin besok pembelajaran akan berhasil loh. Tapi ternyata faktanya ketika di pembelajaran tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, karena memang keadaannya ya seperti itu. Sebenarnya Mbak bagaimana kira-kira bisa dijelaskan? Supervisi kemarin itu saya menggunakan kelas A, kelas yang isinya anak kita, kemudian dengan materi deskriptif adjektif, deskripsi dengan menggunakan kata sifat. Di situ kemarin kan saya mau menggunakan 3 TP, dan dari masing-masing TP itu saya ingin melakukan 2 kegiatan. Karena memang dulu ketika pembelajaran itu saya kalau di kelas saya diminta 1 TP itu harusnya 1 kegiatan. Jadi biar bisa tahu apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Dan kemarin kan sebelum melakukan pembelajaran itu, jadinya juga memberikan saran kalau kelompoknya itu enak dibuat homogen. Sebelumnya kan saya sering membuat kelompoknya itu heteropak. Jadi biar yang pandai itu ngajari teman-temannya yang kurang. Nah, di situ ternyata ketika mungkin memang ada plus minusnya. Anak yang di situ kurang, dia aktif banget, malah aktifnya kan jadi 1. Tapi di sana malah mereka ingin tahu ini artinya apa, dan ini jawabannya seperti apa. Dan yang pandai ini dia bisa jalan sendiri tanpa harus diarahkan. Kalau sekarang perasaannya nanti aja ya, ini perasaannya sekarang aja. Kemudian kalau kita ingin kita nilai dari 1 sampai 10, kira-kira penampilan Ibu kemarin itu bernilai berapa? Kalau saya merasa kurang puas sih Pak, karena kemarin saya minus di bagian manajemen kelas, karena memang saya akui tak kelas 7 itu kan baru lulus SD kemarin. Jadi mereka aktifnya berbeda dengan anak kelas 8 atau kelas 9 ya, karena mereka masih seperti anak SD, bahkan ya memang masih ada kayak SD banget. Nah di situ minusnya saya manajemen mereka, karena memang ada anak yang kayak jahil, proyektornya dimainkan, terus dia suka bikin bayangan di proyektor dan seperti itu minusnya saya, karena ya cowok-cowok itu tadi. Terus nilai itu berapa? Nilai berapa ya Pak? Saya nggak pandai menilai diri Ya saya tidak apa-apa, sendiri. jadi rating mawar dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. 6, 7 gitu. Oke. Jauh dari sempurna. Tidak apa-apa. Kemudian kira-kira nih, ya kan semua nggak ada orang yang suka. Hal-hal yang sudah baik menurut Ibu dari kemarin mengikuti pelajaran di kelas, hal-hal yang sudah baik. Yang baik menurut saya yang tadi perubahan ketika pembentukan kelompok di situ, jadi saya tahu ternyata ketika anak dikumpulkan dengan yang kurang mampu, mereka malah semakin termotivasi untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Itu hal yang baik menurut saya, karena kemarin seringnya di kelas 7 itu di awal itu kan saya beri kesempatan untuk memilih kelompok sendiri ketika kelompokan, dan ketika ada yang rusuh baru nanti saya ambil alih, saya bagi kelompok berdasarkan hetero tadi. Yang pandai saya bagi-bagi, nanti
dia diminta untuk memilih anggotanya, biasanya kayak gitu. Tapi karena dapat saran dari jenengan, terus saya praktekkan seperti itu, ternyata ada kelebihan di anak-anak yang kurang ini tadi. Ada lagi kira-kira ada yang lain? Saya nggak tahu. Oke, terus hal-hal yang perlu ditingkatkan. Satu, manajemen kelas. Karena karena situasinya saya perempuan, di situ laki-laki banyak, otomatis suaranya kalau nggak keras saya kalah. Dan ketika saya menyampaikannya kurang menarik, berarti mereka akan fokusnya hilang. Kemudian ketepatan dalam menyampaikan materi. Nah itu saya memprediksi LKPD 1 akan selesai dengan cepat. Tapi nyatanya banyak di antara mereka yang ini. Dan LKPD 2 tidak selesai dengan semua presentasi, tapi hanya diambil satu. Jadi manajemen kelas dan manajemen waktunya. Sama minus ini sih Pak. Kan kalau sekarang diminta untuk keyakinan kelas. Oh iya, Saya lupa anak belum terbiasa seperti itu. Iya, benar. Keyakinan kelas ya. Saya ini masih ke ini sama angka 13 soalnya. Oh iya. Kita belum Masuk. banget. Karena dulu itu kayaknya takut 11. Terus menurut Ibu ini kemarin hambatan-hambatan yang akhirnya jadi kesulitan ketika proses pembelajaran kemarin. Hambatannya ini satu, ketika pembentukan kelompok Pak, di situ agak sedikit riuh karena biasanya mereka bikin kelompok sendiri dengan teman yang istilahnya bestinya mereka, tapi saya kan membagi dengan penilaian saya. Jadi awalnya, kok aku nggak mau sama dia, nggak mau ini, nggak mau pindah sini, kok dia nggak mau pindah sini ya. Jadi pas itu di sini aku jawab. Ini wajar. Karena mereka masih ini Pak, kan mereka adaptasinya masih baru. Jadi kalau emang nggak suka ya wes nggak suka, maunya sama ini sama ini. Ada lagi Bu hambatan lainnya mungkin? Hambatan lainnya juga di yang bagian LKPD terakhir itu kan tujuannya mereka bisa membuat deskripsi singkat menggunakan ini kata sifat. Nah di situ hambatannya karena mereka saya beri foto yang berbeda-beda. Fotonya kan bapak ibu guru yang ada di sini itu kan bentuk diferensiasi Konten. Produk. Nah di situ kekurangannya karena kosakatanya ini mungkin belum nempel banget, masih banyak yang tanya, Bu kalau dia itu apa? Dia laki-laki apa? Dia perempuan apa? Jadi di situ masih banyak pertanyaan dan memang harus ini waktunya kurang karena kebetulan kelas ini yang pandai itu hanya 2 atau 3 kelompok, sedangkan anaknya 30 dan dibagi 4. Jadi sisanya 5 kelompok ini adalah anak-anak yang kurang. Jadi kalau misalkan di bimbingnya katakanlah 1 kelompok 5 menit itu kurang menurut saya. Jadi di situ. Ada lagi terus sekarang nih, menurut Ibu kan tadi ada 2 hambatan, satu proses pembagian kelompok, yang kedua adalah pembimbingan untuk membimbing ya. Kira-kira cara Ibu untuk mengatasi hambatan itu ke depannya bagaimana? Mungkin kalau ke depannya saya akan membiasakan kelompok yang sama Pak. Jadi ini biar di awal itu mereka tahu tujuannya kenapa dibuat kelompok yang seperti ini, karena memang manfaatnya cukup terasa di kelas itu. Dan untuk yang manajemen waktu ini mungkin di pertemuan yang lainnya akan lebih banyak latihannya biar mereka lebih. Oke, jadi menggunakan kelompok yang seperti biasa ya. Terus yang mungkin kira-kira ada strategi lain nggak? Strategi yang lain ini Pak, kalau dari saya mungkin akan menambah. Kemarin kan di LKPD 1 itu soalnya sama, baru yang kedua beda. Nah mungkin dari awal akan dibuat beda supaya nanti bisa silang gitu Pak. Misalkan
kemarin itu saya evaluasi juga, kok nggak dibuat gini ya, misalkan ini kata sifatnya berapa, nanti itu digunakan untuk mendeskripsikan bu ini misalnya, jadi kan diferensianya dari awal bukan dari tengah-tengah. Sudah gitu ya, sudah gitu. Iya, kemarin ketika selesai seperti itu udah kok nggak gini. Oke. Nanti jadi coba di belajar berikutnya. Besok insya Allah saya coba di bagian kata benda dan Oke, itu dia selalu untuk bahasa Alfanya. Kemudian rencana tindak lanjut nih Bu, kita membicarakan tentang rencana tindak lanjut itu. Tadi kan ada 2 hambatan ya. Yang pertama pembagian kelompok. Nah, terus ada satu lagi tentang pembimbingan ya, waktu dan pembimbingan. Kira-kira untuk pengembangan diri Ibu ini, aktivitas pengembangan yang ingin Ibu lakukan apa? Kalau dari saya pengennya yang seperti ini Bapak. Jadi ada waktu di mana Bapak Ibu guru ini sharingnya memang diberi waktu khusus untuk berbagi ilmu bagaimana cara manajemen kelas yang baik, terus penyampaian materi yang baik. Oh ini anak ini di kelas ini dia tipenya seperti ini tipenya seperti ini. Jadi kami saling bertukar informasi supaya nanti ke depannya bisa menghadapi setiap kelas dengan tipikal karakter yang berbeda. Jadi sharing Salah sehat tukar informasi. Berarti salah sehat antar guru. Iya. Selama ini kan kalau rapat biasanya dibahas adalah masalah-masalah yang besar. Bagian masalah pribadinya guru tentang bagaimana cara materi kan kita cuma dituntut itu PMM banyak, ini kan kita nggak punya waktu sebanyak itu untuk buka PMM. Tapi kalau saya punya 2, rumahnya jauh kan nggak mungkin. Jadi mungkin memanfaatkan waktu yang ada di sekolah. Kolaborasi. Terus tujuan yang dicapai apa dari kegiatan itu tadi, tujuan yang hendak dicapai, yang ingin dicapai? Kedepannya saya ingin bisa lebih baik dalam manajemen kelas. Karena saya nggak mungkin akan menyampaikan ini loh kelemahannya Bu Eza itu suaranya nggak begitu keras, nggak mungkin seperti itu kan. Saya harus memperbaiki diri. Jadi pengen belajar gimana cara manajemen kelas yang baik, kemudian bagaimana jadi pembicara, penyampai yang baik. Kalau saya lihat pembelajaran Pak kan semuanya fokus, walaupun memang galak. Iya. Saya kalau memberi diri saya galak itu saya nggak bisa. Saya galak sama murid itu endingnya saya pengen nangis. Karena kayak nggak tega gitu loh. Jadi saya pengen cari cara yang lain, bukan dengan cara yang galak. Oke. Kalau ukuran keberhasilannya nanti kira-kira apa? Siswanya memperhatikan. Tuh. Dan tidak ada yang seenaknya sendiri ketika di kelas. Kemarin kan karena ini kelas cuma ya Pak, kemarin itu banyak anak yang Bu, I go to the toilet, bolehkah kamu mandi di sekolah? Saya jam terakhir juga. Iya itu jam terakhir. Apalagi mereka kan hari Jumat itu hari pendek ya Pak, dan kalau di sekolah ini kan nggak ada istirahat di hari Jumat. Jadi itu kesempatannya pengen keluar. Di awal itu banyak yang kayak gitu. Nah pengennya ke depan semua itu terorganisir, nggak yang Bu ini pengen kayak ini gitu. Terus kira-kira yang bisa mendukung itu atau daya dukung yang mungkin diperlukan dari siapa atau apa? Yang pertama dari teman sama-sama bahasa Inggris. Saya sering ceritanya sama kita, karena dulu kan bikinnya bareng. Terus tambahannya mungkin juga dari topik yang soal kurikulum. Iya, karena kan jadinya juga ikut ini otomatis ilmunya sangat banyak, jadi disalurkan. Ada lagi mungkin. Terus mungkin juga guru-guru yang lain yang lebih kompeten seperti kayak Bu Sukma dia sudah lulus jadi bunda, atau Bu Dewi yang sudah menempuh S2. Nah seperti itu kan ilmu yang lebih banyak dibandingkan kami yang Terus waktunya nih, kira-kira kapan ini? waktunya saya nggak bisa menentukan. Maksudnya pengen dijelasin aja, pengennya ini kita lakukan kapan gitu pengennya.
mungkin lebih enaknya juga itu terorganisir, terjadwal, misal 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali atau ketika ada jam kosong. Karena kalau nyari jam kosong kan enggak kelasnya banyak, terus misalkan di jam yang nggak ada ngajar karena kayak kelas meeting, kita semua kali kelas, jadi nggak mungkin kita free. Jadi memang harus disempatkan, diberi satu waktu yang acaranya tidak begitu formal, santai aja kayak ngobrol sama temennya, tapi di situ berbagi cerita gimana caranya untuk menemukan solusi dengan permasalahan lain seperti ini. Kira-kira ada lagi Bu untuk rencana tindak lanjutnya yang ingin dikerjakan setelah ini? Itu ya. Tadi itu nih, untuk fokus ke berbagi dengan teman sejawat nih untuk manajemen kelas. Nek pembelajaran kan pertemuannya jadi guru, kita nggak mungkin nyalakan siswa. Jadi kita yang harus perbanyak informasi. Insya Allah demikian Bu untuk sesi pasca observasi hari ini. Terima kasih untuk waktunya, curahan hatinya. Terima kasih. Ini juga jadi itu nih, apa ya, inspirasi saya nih. Nanti tak sampaikan ke Bu Kepala biar jadi program gitu loh Bu ya. Jadi program. Kemudian insya Allah untuk pasca observasi pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Nur Azizah dan Pak PP, Pak Muhammad Ridwan Ferdian. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.